Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengajaran dan pendidikan menurut Hamka, bagian yang pertama. Bahwa ahli-ahli pendidikan telah sepakat bahwasannya pengajaran dan pendidikan adalah dua jalan yang menjadi satu. Pengajaran dan pendidikan adalah wasilah yang paling utama bagi kemajuan bangsa, dengan tujuan mencapai kedudukan yang sangat mulia di dalam dunia ini. Berkat pendidikan dan pengajaran, tercapailah cita-cita yang sangat tinggi. Sebab tiap-tiap bangsa mesti mempunyai cita-cita tinggi. Dalam pandangan Hamka, pengajaran dan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Bangsa yang hanya mementingkan pengajaran saja, tiada mementingkan pendidikan untuk melatih budi pekerti, meskipun kelak tercapai olehnya kemajuan. Namun kepintaran dan kepandaian itu akan menjadi racun, bukan menjadi obat. Hal ini telah lama dirasakan dan diinsafi oleh beberapa orang ahli pendidikan bangsa kita, antara lain Ki Hajar Dewantoro, Muhammad Syafi'i, dan juga Dr. Sutomo. Dr. Sutomo pernah menganjurkan supaya sistem pondok seperti dahulu dihidupkan kembali. Dalam pondok itu ada seorang pemimpin, seorang kiai yang menjadi seorang mursyid. Pembimbing pendidikan murid-murid tidak semata-mata menjadi orang pintar, akan tetapi tidak berguna bagi masyarakat bangsanya. Baginya pendidikan adalah untuk membentuk watak pribadi manusia yang lahir ke dunia ini supaya menjadi orang yang berguna dalam masyarakatnya. Dan beliau juga mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Sejak zaman Yunani purbakala telah timbul persimpangan pikiran tentang cara memilih yang baik dan menjauhi yang buruk. Dan sebagian mengatakan cukup dengan akal saja atau filsafat, sedangkan sebagian lagi dengan agama. Filosof-filosof besar antara lain Sokrates, Plato, Aristoteles, dan Pythagoras condong kepada pendapat bahwa kunci kesempurnaan akhlak adalah kepercayaan kepada Tuhan. Akan tetapi, filosof lain seperti Demokritus, pengikut-pengikut Epicurus yang berpaham bahwa tujuan hidup adalah kepuasan, dan juga pengikut paham Ceni atau filsafat keanjingan. Dan semuanya berpendirian bahwa buruk dan baik hanya ditentukan oleh akal, bukan oleh Tuhan, filsafat, dan agama. Bahwa perbedaan antara kedua paham ini terus-menerus sampai kepada zaman-zaman terakhir. Dan pengaruh teori Darwin di abad lampau menyebabkan penilaian orang kepada buruk dan baik kembali kepada paham materialisme. Hamka membagi kebenaran sebagaimana dikutip dari pendapat Herbert Spencer, yakni kepada dua hal. Yang pertama, hakikat menurut agama, dan yang kedua, menurut akal. Dan hubungan manusia yang memastikan adanya penilaian buruk dan baik tidak dihubungkan dengan agama,
harus diturutkan penilaian akal semata. Beberapa filosof memegang pula pendirian demikian, sehingga besar pengaruhnya atas pendidikan terhadap anak, terutama di dalam lembaga sekolah. Tetapi kegagalan-kegagalan, terutama sesudah Perang Dunia dan dalam abad ke-20, yang menyebabkan zaman sekarang ahli-ahli pendidikan modern yang berada di Barat dan meninjau kembali dasar pemikiran. Oleh sebab itu, mulailah timbul kembali suara-suara bahwa pembangunan budi, akhlak, watak, dan pribadi tidaklah berhasil kalau hanya semata-mata menurut filsafat. Pendidikan bagi Hamka bukan hanya soal materi, karena menjaga kepentingan masing-masing saja, karena yang demikian tidaklah membawa kepuasan. Pendidikan harus didasarkan kepada kepercayaan bahwa di atas dari kuasa manusia ada lagi kekuasaan yang maha besar, itulah Tuhan. Demikianlah pengajaran dan pendidikan menurut Hamka.